Bos Geng. Ya, di samping kita udah ada SUV Cina lagi nih, Bos. Betul sekali, dia tampan dan menawan. Ya. Tapi maco juga, Pan. Maco dan harganya menarik banget. Ya, menarik. Ini adalah Baik X55. Betul sekali. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas. Gua Taufan. Dan gua Hadi. Welcome back to Mobil 123. Oke Bos Geng, sekarang kita bahas dulu tampilan eksteriornya. Betul sekali. Kita mulai dari fascia depan nih, Pan. Betul. Sebenarnya kalau misalnya dari fascia, itu bentuknya mirip-mirip sama mobil SUV Tiongkok lain sih. Betul sekali. Rata-rata tuh begini modelnya, desainnya. Padahal gini, waktu pas gue pertama kali lihat mobil ini, gue ngerasa kok kayak pernah lihat mobilnya Iya. gitu. Merek sebelah sih, Pan, sebenarnya. Iya. Sekilas ya. Karena emang nggak bisa dipungkiri, banyak SUV Chinese itu, dia emang terinspirasi sama Lexus. Ya, Lexus. Jadi ada lah inspirasi-inspirasi itu kelihatan. Kalau misalnya kita mau lebih detail ngelihatnya, nah di bagian sini ada pura-pura grill. Betul. Apa? Pura-pura grill. Pura-pura grill. Karena bukan grill, Pak. Tapi bolong, Pan. Tapi bolong. Iya, bolong. Tapi bolong pura-pura grill. Gue kaget dengan pura-pura grill. Kecil banget bolongannya, Iya. tapi emang ada bolongannya Iya. buat masukin udara. Terus di bagian bawahnya ini ada kayak matrix-matrixnya gitu Ini ya. ornamen ya, Pan, sebenarnya. Ornamen dia matrix diamond gitu ya, biar manis diamond. aja. Betul. Terus di bawahnya baru ada ventilasi yang gede. Nah, ini nih, di balik ventilasinya udah ada juga semacam pendinginan kan. Ya, Ini intercooler. entah oil cooler atau radiator atau pokoknya berbau cooler lah, soalnya ada kisi-kisinya. Ya, Nah, langsung dia direct ke sini nih. betul. Intercooler sih sebenarnya. Ya, terus juga di sini udah ada kamera nih, karena mobil ini sudah dibekali sama kamera 360. Betul. Pan. Terus Gitu. kalau misalnya ke bagian samping, di sini ada headlamp ya, bukan fog lamp. Ya, Di kiri dan kanan. nih. Ya. Full LED protection. Betul. Precision. Dan di bagian atas ya ada DRL-nya. Betul. Jadi ini bukan headlamp nih atasnya. Tajam banget, Pan, tapi ya, Iya. DRL-nya. Awas berdarah, Pak. Wih, tajam. Ya gitu. Ya ini dia DRL dan fungsinya juga buat lampu sen. Ya, betul. Yang gue suka, selain desainnya yang lancip banget ini, dia ada aksen-aksen heksagonnya juga Pak di dalam. Lu tau nggak, Pan, lampu headlamp itu mengingatkan gue sama apa? Sama apa? Mark X yang GS Sport. Oh iya. Bener iya. nggak? Mirip nggak? Betul sih. Iya kan? Lagi-lagi ada Iya. nuansa Lexusnya. Ya, Meskipun itu Lexus ya. Toyota. Iya, cuman Toyota, kan tapi kan ya satu brand. satu gitu kan. brand. Betul. Terus apa lagi ya? Fog lamp nggak ada sih. Pokoknya nggak ada. Simpel sih Terus, sebenarnya, Pan, cuman simple. memang aura modernnya tuh kental banget dari Iya. mobil Paling ini. di sini kalian nggak ngeliat tulisan Baik, Tapi Beijing. Beijing. Karena emang Baik tuh kepanjangannya Beijing Automotive Group. Ya. Jadi Dan ya. dia berasal dari Beijing kan, Pan, ya? Iya, masa dari Hong Kong. ya itu. Pokoknya itulah. Sekarang kita beralih ke samping deh. Betul. Beralih ke bagian samping, Bos Geng. Ya. Sebenarnya siluetnya tuh mirip-mirip ya sama mobil-mobil SUV Cina lainnya ya, Pan. Ya betul. Teman kalau misalnya gue bisa bilang, Hat, Ya. dia tuh sebenarnya mengambil inspirasi mungkin dari Mercy GLA atau GLC. Ya, GLC. Tapi lebih tepatnya sini kayak mirip ke GLA ya, karena shape-nya Iya. lebih kecil, Pan. Iya, nih pengen keluar mulu. Tuh kan. Maaf ya, Bos Geng ya. Iya. Emang kayak gini, Bos Geng. Ya, mumpung dia tadi keluar, Kita bahas. kita bahas. Dia Oke. handle pintunya sunken ya. Ya, sunken tuh. Terus kalau misalnya kita kuncinya kita deketin atau kita buka, dia bakal Dia otomatis kebuka. ya buat koefisien drag yang lebih baik. Betul sekali. Terus Meskipun juga bukan mobil listrik. kalau dari segi ini sampingnya juga ya standar SUV lah, Pan. Udah ada cladding plastiknya Ada juga. cladding plastik. Dari depan sampai ke belakang, bahkan dia sampai pintu-pintunya itu lengkap juga. Terus dia velgnya model 5 spoke. Hmm. 5 spoke yang bukan 5 spoke. 5 spoke sih. Tapi dibilangnya 5 spoke juga, tapi yang bercelah. Iya, bercelah. Bercelah. Dan dia ada model-model kipas gitu lagi-lagi buat mengurangi koefisien drag. Betul sekali. Dia Terus, itu velgnya pokoknya ring 19 Ah. dan ukuran bannya adalah 225/55 R19. gede juga ya, Pan, ya? Lumayan. Lumayan. Terus juga kalau dari segi warna, memang rata-rata sekarang mobil Cina SUV itu rata-rata punya warna two tone ya, Pan, ya? Warna two tone. Ya itu biar kelihatan kayak floating atapnya, betul, biar betul. manis jambu. Ya. Terus juga ditambah dengan ada list chrome nih yang Ada list kental chrome. banget, kelihatan jelas gitu untuk mempermanis mobilnya sebenarnya. Dan ada aksen apa nih, sirip kali ya? Ya, mungkin semacam sirip-sirip lah. Iya. Ya udah, sekarang kita berlanjut. Nah, ngomongin soal depan pacu ya, Bos Geng. Ya. Mobil ini sudah dibekali oleh mesin 1500 cc turbo. Turbo satu aja.
Betul. Satu aja single. Single. Dan Terus transmisi DCT juga, Pak. DCT dia 4 silinder. Nah. Terus tenaganya itu 184 HP, torsinya 275 Nm. Setelah kita tes, mobil ini tuh mampu berakselerasi dari 0 ke 100 itu 0,932 detik. Kok 0, kenceng banget Pak? 9,32 detik. 0, 0, kecepatan cahaya. 9,32 detik di Flashbox, Pak. Standar lah. Standar SUV, compact SUV segitu lah. Jadi Betul. cukup sih sebenarnya. Cukup sih. Tenaga juga cukupan juga, dipakai juga nyaman. Nyaman. Tapi yang paling asli sih karena transmisinya DCT sih, Pak. Iya, Berasa. cuman itu Apa? agak-agak ini ngucur bensin. Ya, bensin agak sedikit boros ya, teman-teman. Beralih ke bagian belakang Bosking, seperti yang kita bilang di depan, dia desainnya tajam-tajam. Ya, betul. Dan kalau misalnya sekarang ada tulisan baiknya tuh emblemnya. Nah, nih. Nggak Beijing doang. Nah, Beijing doang baik, terus ini kodenya X55. Iya, betul. Terus juga sebenarnya apa nih? Kalau gue perhatiin ya, belakang ini kayak Evoque, man. Iya sih, Range Rover Evoque. ada ininya. Jadi memang desainnya tuh fasenya emang ya udah dibilang topan tadi, ini kayak Eropaan banget ya. Kayak desainnya Eropaan, betul. Terus lampunya juga dia elegan gitu ya, Elegan. dan rame gitu loh. Iya, aura black Kayak smoke. tipikal mobil Tiongkok lah ya. Aura black smoke-nya tuh kelihatan banget. Betul. Terus juga di bagian bawah tuh ada ala diffuser dan dia punya 2 tailpipe-an kiri Iya. kanan. Biar kelihatan racing. Ya, berarti Sama seperti spoilernya yang anti mainstream. Iya. Jadi spoiler tuh biasanya nyatu ya, ini di tengah kosong, Pak. Gua nggak ngerti itu Ini buat apa. fungsinya buat apa, tapi kita ya mungkin bisa juga buat aerodinamis juga, Mungkin Pak. ya, kan Nah. kita awam ya. Mungkin Iya, awam. dia lebih tahu kalau misalnya desain di tengah bolong tuh kayak donat gitu, kayak lebih aerodinamis mungkin. Iya benar-benar. Kan angin lewat jadi. Ya. Yang gue suka sih bagian sini nih, Pan ya. Maksudnya cakep gitu ngeliatnya tuh Cakep. kayak manis gitu. Belakangnya tuh emang kalau dilihat tuh emang cakep sih ya. Mm-mm. Desainnya tuh modern Eropa banget. Betul. Ya bosnya, sekarang kita buka bagasi aja sekalian mumpung kita bahas belakang nih. Sudah power back door. Sudah power back door. Jadi kita memudahkan juga. Ini udah ada tas-tas juga di belakang nih yang menandakan mobil ini tuh sebenarnya muat banyak juga, Muat Pan. banyak. Muat banyak. Dan dia ada soket buat lighter ya situ, Nih, atau sebelah kalau kiri. misalnya kalian mau buat charger atau home appliances bisa tuh di situ. Dan dia juga sudah rata lantai, Pak. Rata lantai karena ini ada kayak papannya gitu Ya, ya. papan. Di balik ini ya, ornamen-ornamen ada dongkrak. Jadi kita dongkrak. nyarinya juga nggak terlalu ribet. Biasanya kan sebagian besar mobil itu yang sekarang tuh ditaruh di kisi-kisi gini nih, Pak. Benar. Di apa sisi-sisi sini. Ya. Jadi kita harus agak ribet juga nyarinya kan. Kalau ini tinggal buka, udah ada dongkrak. Ya Juga buat tire kunci-kunci, repair kit ya. gitu-gitu lah ya. Nah, ini Hazard, juga udah ada partisinya ya, atau partisi, kuno. punuk. Ini penutup nih. Kalau misalnya di siang kalian parkir di luar lagi bawa barang, biar buat nutupin pakai ginian nih. Ya biar privacy juga. Ya, privacy. Biar juga. nggak diintip-intip orang. Betul. Ini ada Gitu jaringnya sih. juga buat pengaman. Betul. Terus juga gantungan-gantungan sebelah kiri. Jadi kalau misalnya ada barang-barang yang mungkin ada kreseknya, Iya. takutnya kepontang-panting, Pan, dicandain Ya, di sini saya habis aja. beli gorengan Ya, pagi-pagi gitu tapi kan. nggak mungkin beli gorengan taruh di belakang. Nasduk. Nasi uduk gitu kan. Ya gitu sih paling. Kalau misalnya di bagasi sih nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada subwoofer. Nggak ada gimmick lah. Nggak ada gimmick. Ini Nggak ada mobil termasuk lempeng-lempeng aja. Iya, Pak. lempeng-lempeng aja, nggak ada gimmicknya. Cuman fiturnya emang lengkap yang Iya. nanti akan kita bahas. Betul sekali. Oke, sekarang kita tutup dulu. Impresi berkendara, Bos Geng! Impresi berkendara Bos Geng. Sekarang kita udah ada di dalam Baik X55. Itu sekali, dan kita akan merasakan bagaimana rasa berkendara mobil ini. Ya, Dan gue sebagai penumpangnya, Taufan sebagai driver. apakah baik ini baik Iya. secara impresinya? Nggak lucu. Tapi sebenarnya memang ya semenjak tadi kita udah mulai jalan ya, Pak, Iya. mobil ini itu sebenarnya untuk dari segi penumpang itu cukup nyaman, Pak. Nyaman. Nyaman banget. Kalau secara material ya yang Iya. gue rasain sih lumayan lah. Ya, dia firm. Dari Firm. segi overall dia tuh hanya di titik di tengah aja pas gitu. Betul. Nggak berlebihan, nggak kurang Iya. juga. Kalau misalnya handling ya, Hah? yang gue rasain sih sebenarnya lumayan, gak limbung gitu loh. Tuh. Tapi Nggak mobil ini terlalu- agak sedikit stiff ya, Pan ya? Agak stiff dan seperti biasa mobil Tiongkok. Belakang lari-lari Pak selalu. Nah, itu. Kenapa Betul. ya mereka tuh kayak selalu gitu? Apa suppliernya sama apa Ya, gimana? kita kurang tahu juga ya. Mungkin ya belum ketemu titik sweet spotnya Ya. aja, Pan, mungkin, Pan. Ya sih, karena Eropa sama Jepang kan Ya. dia developnya udah lama ya. Ya, betul. Gitu, jadi kelemahan emang mobil Tiongkok rata-rata emang di bagian belakang nih suka lari-lari. Ya gitu, goyang-goyang gitu lah rasanya. Nggak stable gitu loh. Terus kalau misalnya rasio setirnya sebenarnya oke nih ya. Oke. Dia cukup lincah ya, Pan. Maksudnya Lincah sharp gitu, gitu, ya. iya. Belokin nggak ada lulus kan beberapa mobil tuh yang kita belokin udah segini tapi mobil baru mau belok. Iya, atau rasionya terlalu gede atau Ya. terlalu kecil, ini tuh pas aja Pas. gitu. Terus akselerasinya tadi yang udah kita bilang Nah, 9,32 ya, dan oke juga loh, Pan. Oke lah. Mobil turbo. bener. Buat hari-hari cukup lah. Cukup banget. Nggak perlu kencang-kencang banget, mau kemana sih, ya kan? Ya. Terus kalau misalnya soal interior, sebenarnya
Ini fine aja sih Pan. Kalau interior sih gue bilang cukup lah. Dibilang simple juga enggak, tapi dibilang berlebihan juga enggak. Materialnya oke. Dashboardnya juga udah soft touch nih, walaupun terlihat seperti hard touch, tapi dipegang tuh empuk Pan. Soft touch. Ya idiomnya sebenarnya kalau misalnya orang Inggris tuh bilangnya nothing to write home about. Betul sekali. Gak ada yang terlalu plus, gak ada yang terlalu minus gitu kayak. Ya udah oke aja fine. Ya ini gue suka sih ornamen-ornamen di door trimnya nih Pan, kayak ada motifnya gitu, terus ada ambient light ya kan. Betul. Bagian konsol tengahnya juga simple, dia hanya ada tombol parking brake elektrik, terus juga nih tuas transmisinya lucu nih kayak pesawat nih Pan. Iya, itu yang salah satu yang gue suka. Dia tuh kayak itu pesawat, tuas akselerasi pesawat. Joknya juga empuk walaupun bentuknya semi bucket ya sebenarnya. Semi bucket. Ini empuk loh. Cuman yang mau gue highlight adalah ini apa? Visibilitasnya. Ya, gimana Pan visibilitas? Kalau misalnya kita jadi pengemudi gitu, oke nih visibilitasnya, karena kan dashboardnya agak ngelandai, terus juga kaca lu main gede ya. Betul. Tapi kalau di belakang nggak bisa ngeliat apa-apa Pak. Oh iya. Karena joknya lebar banget. Iya, gede. ini joknya kita jadi nggak bisa ngintip-ngintip tuh di tengah. Soalnya di tengah benar. Tapi kalau misalnya kita pengemudi gini, oke gitu kayak. Field of view-nya luas, terus juga emang sih bonetnya nggak kelihatan, cuman untungnya kan ada sensor dan kamera ya. Ya, terus di bagian atasnya nih teman-teman sudah ada panoramic roof nih. Ya, betul, panoramic roof. Ini dari sini nih tas. Nah, ini ada keraynya. Keraynya ada. Dia memang belum otomatis yang sekali pencet kebuka gitu Pak, harus ditahan. Harus ditahan. Tapi seenggaknya ada, dan ini tuh lumayan gede. Gede banget, sampai bisa lihat langit. Kalau kalian lagi galau malam-malam kan, lagi berdua sama teman curhat, cocok nih. Sabun. Jadi emang itu sih, kerasa itu di dalam kayak luas karena ya greenfieldnya, karena si kaca-kacanya tuh gede-gede dan banyak. Terus emang lapang aja Pan, di dalam juga lapang. Ini atapnya juga buat headroomnya tuh juga lumayan tinggi. Apalagi kalau lagi dibuka. Ini aja kalau keray ditutup itu udah jauh Pan. Jauh ya. Gimana dibuka coba? Bener. Cuman yang gua agak notice sedikit di sini tuh adalah lampu hazardnya Pan. Kenapa tuh? Di sini Pan. Iya sih. Ini kayak kokpit pesawat sih sebenarnya. Kayak kokpit pesawat banget nih, dia taruh di atas, terus dia ada lampu hazard di sini, buat buka panoramic sunroof, buka sunroofnya juga di sini. Jadi emang temanya tuh pesawat banget. Pesawat banget. Berasa pilot lah ya. Ya. Gitu. Terus juga apa lagi ya? Kalau fitur-fitur sebenarnya standar aja. Maksudnya nggak jelek, lengkap fiturnya, kayak udah ada Bluetooth, head unit udah touchscreen, kamera 360, terus ADAS-nya juga lengkap. Betul sekali. Terus dia juga udah digital instrumen juga kan. Jadi sebenarnya lengkap, cuman ya udah kayak nggak ada gimmick apa-apa. Betul. Cuman ini Pan di sini nih di bagian steering itu ada 3 tuas Pan. Biasanya kan cuma 2, ini ditambahin 1. Ini fungsinya buat cruise control. Terus juga ini bisa ini nih Pan yang buat jarak. Buat ngatur jarak lah ya. Nah, buat ngatur jarak. Jadi pengereman kalau misalnya di depan ada objek yang berhenti atau mobil yang berhenti lah. Gitu. Oke sih sebenarnya. Mobil ini tuh untuk harganya ya, ini kan di bawah 500 juta harganya. Udah lengkap banget, kayak semua yang lu mau ada di sini. Pakai SUV itu ada. Panoramic sunroof ada, ADAS-nya udah ada. Sensor-sensor lengkap. Jadi cukup aja gitu, kayak 500 juta tuh udah dapat semua. Betul. Dan kita nggak ngomong 500 ke atas ya. Ini mobil bener-bener harganya di bawah 500 juta. Jadi kalau kalian budgetnya gope, kalian pengen punya compact SUV yang lega bertenaga, terus duduknya nyaman, handlingnya fine. Terus juga nggak butuh banyak gimmick-gimmick. Ini cocok banget buat kalian nih. Iya, jadi kayak ya kata kuncinya 500 juta dapat mobil gitu. 500 juta lu dapat mobil yang proper gitu, SUV yang proper. Ini cocok nih buat kalian. Oke. Kita keluar lagi kali ya? Oke, boleh. Balas. Oke bos geng, seperti itulah review dari Baik X55. Betul sekali review singkat kita kali ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kalian punya budget 500 juta pengen punya compact SUV yang tadi udah kita sebutin ya Pan ya. Lengkap lah ya. Lengkap. Jadi dari mulai handlingnya enak, tenaganya oke, ruangnya lega. Fitur juga cukupan gitu ya, nggak ada banget. gimmick, cuman pas gitu. Ini bisa jadi opsi yang menarik. Betul, karena harganya under gope. Iya, dan desainnya oke gitu. Desainnya oke. Jadi kalau mau Jumo masih oke buat nanti ini flexing klien lah, masih cocok pakai mobil ini. Sebenarnya kalau dimodif mungkin ada lah potensinya. Modif tipis ya, ganti pelek gitu-gitu. Oke kalau gitu terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa juga kunjungi website kita di mobil123.com atau aplikasinya Mobil123. Betul sekali, ada berita-berita terlengkap juga, dan kalian kalau mau lihat listing-listing mobil bekas di sana juga ada. Yoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mobil 123